Ya, untuk metode pembelajaran hari ini, Bapak akan menjadikan kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama nanti di kelas ini, dan kelompok yang kedua nanti bisa di kelas 2. Ya, di sini Bapak memberikan materi untuk kelompok yang ke belakang nanti akan saya beri materi untuk dipelajari. Ya, untuk yang di kelas saya akan menerangkan materi tersebut. Saya pahami ya. Ini Mas Yanto dan Mas Kamil di sini. Nah, Mas ini berdua Najis dan Najus untuk ke belakang ya. Silakan untuk kelas belajar dulu. Ya. Oke, materi pembelajaran hari ini mengenai iman pada Rasul Allah. Apa itu iman? Iman adalah percaya bahwa adanya Rasul. Rasul itu utusan Allah. Maksudnya yakni iman dari meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasulnya, yakni Rasul yang terakhir, Rasul penutup para anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dalil tentang iman pada Rasul adalah bisa dibaca. Mas Yanto, silakan. Yang dalilnya yang keras. Bismillah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengujikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Ali Imran. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yanto. Itu tadi adalah dalil diutusnya Rasulullah kepada umat manusia. Yang pertama adalah Rasul itu diturunkan ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama itu diutamakan akhlak, yakni penyempurnaan akhlak bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Yang ketiga, tugas para Rasulullah. Para Rasulullah ini diberi 4 tugas. Yang pertama, yakni sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Jadi Rasul itu diberi tugas oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid yakni ajaran seperti apa? Ajaran tentang keesaan Allah. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba yang taat nanti akan dimasukkan di surganya Allah dan akan diberikan kebahagiaan. Yang ketiga, sebagai memberi peringatan bahwa manusia yang ingkar dan tidak taat kepada Allah nanti akan diberikan siksaan yang pedih dan menyakitkan. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Itulah tadi tugas para Rasul. Yang selanjutnya, Rasulullah ini tentu memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib ini ada 4. Yang pertama, sidik artinya berkata benar. Jadi Rasul
Mas Ajus, silakan ke sini dan Mas siapa namanya? Siapa? Amir, silakan ke sini. Mas Ajus ke sini ya. Mas Ajus ke sini. Nanti akan Bapak beri pertanyaan tentang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mas Ajus pasti sudah mempelajari materi yang Bapak berikan tadi ya. Ya. Sini Mas Ajis sudah paham materi yang diberikan? Iya, sudah. Nanti Bapak tanya dari satu kelompok ke kelompok. Kelompok pertama nanti jawab, kelompok kedua nanti jawab. Tapi di sini akan Bapak tanyakan terangkan sedikit saja mengenai rangkuman materi yang tadi. Yang pertama, iman kepada Rasulullah. Iman itu berarti yakin atau percaya bahwasanya Rasul itu memang utusan Allah yang diberi mandat atau diberi amanah untuk menyampaikan ajaran tauhid akhlak kepada manusia. Innama begitu minta maka akhlak. Ya, Rasul diputus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak, itu tujuan Rasul. Yang kedua yakni ada tugas para Rasul. Tugas para Rasul ini tadi ada empat. Jadi yang pertama, Rasul itu diberi tugas untuk menyampaikan ajaran tauhid yakni ajaran keesaan Allah. Itu tugas Rasul yang pertama. Dan tugas Rasul yang kedua adalah menyampaikan kabar bahwa ketika manusia itu taat di dunia, maka akan diberi kebaikan berupa masuk ke surga Allah. Itu tugas Rasul yang kedua. Yang ketiga, ini ketika manusia lalai dalam menjalankan taat kepada Allah, maka akan diberikan siksa ketika nanti di akhirat. Yang keempat, Rasul adalah pembawa gembira, yakni menyempurnakan akhlak manusia yang telah melenceng jauh dari jalan yang benar. Ini ada yang selanjutnya sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib ada empat: sidik, amanah, tablek, larangan. Kemudian sifat mustahil ada empat juga: adil, khianat, iman. Ini dari kelompok yang pertama. Nanti Bapak tanya materi yang pertama. Apa pengertian dari iman? Silakan, Ajus. Yang keras ya. Jadi apa? Izinkan saya bicara. Silakan. Iman adalah percaya. Sudah gitu doang. Yang lebih istilahnya lebih luas. Meyakini dengan sepenuh hati. Begitu. Ya, nanti saya pelajari itu. Oh ya, di sini sebutkan sifat wajib Allah dan pengertiannya. Yang keras ya. Sifat wajib Allah. Mas Naim. Agak keras. Itu artinya apa?
tingkat